Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Ong Wilahing Mas Tonomo Sidam Sekaring Bangun Langgeng, Ong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Selasa, nanti malam akan ada pertemuan pengajian ngaji bersama tentang memahami nilai-nilai hidup dan mengerti tentang bagaimana berjalan di ruang kehidupan yang sesungguhnya. Hari ini saya akan membahas aksara Lo Lirhandoyo Paseban Jati, mengalirkan hidup kita kepada tuntunan ilahi. Mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi adalah ada yang harus dan mendapat perintah untuk mengalirkan. Jadi ada yang dialirkan, ada yang mengalirkan, ada benda yang harus diperintah untuk mengalirkan. Siapa yang diperintah mengalirkan dan siapa yang harus mengalirkan? Kalau badan kita ada sesuatu yang menggerakkan kita. Berarti badan kita ini hanya sekedar instrumen barang yang digerakkan oleh sumber perintah itu sendiri. Nah, di mana letak perintah sebenarnya? Adalah di hati atau manusianya itu sendiri yang merintah. Kalau badannya, raganya, ragawi ini tergantung dari perintah manusia yang ada di dalam. Orang banyak cerita panjang lebar tentang semua hal-hal yang ingin disampaikan. Tapi untuk memahami siapa yang harus memerintah, siapa yang diperintah, nyaris masih belum. Dia masih menceritakan hal-hal yang sangat dengan bahasa-bahasa asing, dengan cara teori-teori asing yang sungguh banyak membingungkan. Ada teman saya dari Kediri tanya tadi, apakah penjelasan saya ini lebih mudah diterima atau tidak? Menurut kawan-kawan, sajanya aku bingung. Nah, ya nggak apa-apa kalau semua bingung. Sebenarnya saya ingin mensederhanakan, membuat pengetahuan yang disampaikan ini agar mudah mengenali badan kita yang sebenarnya tergantung dari perintahnya yang di dalam. Yang di dalam itu ada yang disebut manusia. Nah, di dalam diri manusia itulah sendiri keinginan muncul. Tapi ada sesuatu yang sangat rahasia, itu Gusti itu sendiri yang hidup dan berserah dan menyerahkan semuanya lah kepada keinginan dari manusia itu sendiri. Jadi sumber dari baik dan buruknya itu tergantung manusianya, bukan orangnya. Orang tinggal suruh duduk, senden, tidur, senden udah. Tapi yang muncul di dalam diri, apalagi ditambahi dengan produk pikiran, saya pikir harus hati-hati, harus waspada. Apalagi munculnya beragam macam, kepingin dihormati orang, kepingin dipuja orang, kepingin disanjung orang, kepingin semuanya. Jadi sumber keinginan ini ciptaan ini. Tidak puas, kurang legowo, kurang neriman semua di sini. Nah, Lirhandoyo Paseban Jati itu adalah kita diminta untuk berpasrah kepada ketetapan ilahi. Kalau hanya sekedar teori, sulit saya jelaskan. Saya sudah. Hari ini tidak ada yang saya kerjakan, saya pulang bentar lagi. Nanti malam saya harus belajar bersama-sama ngaji.
kaweruh dalam diri kita masing-masing, apakah kita betul-betul belajar memahami itu sendiri atau kita lalai. Hanya mengerti teorinya, tapi tidak bisa menjalankan apa yang menjadi lirhantoyo itu tadi. Maka akan agak sulit bagi orang-orang yang pinter teori. Ada kawan saya dari Pare, kampung bahasa Inggris, kampung Inggris, teman saya. Eman juga sudah umuran dengan saya, tua, tapi belum bisa memahami apa yang menjadi keinginan di dalam dan tugas yang di luar. Kalau sudah saya katakan keinginan saya sudah tidak ada, saya hari ini mau pulang, tidak punya keinginan, ya sudah. Besok mungkin masih ada yang bisa saya kerjakan, bisa jadi rezeki untuk keluarga, ya saya nikmati. Kalau tidak ada, ya sudah. Semuanya sampai tadi malam pun kelelahan, ya tidak ada, ya sudah. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya keluar dari rumah. Ntar lagi mungkin masih ada makanan yang enak buat saya, sisa-sisa dari istri dan anak, ya saya nikmati, saya syukuri. Hal inilah yang menurut saya belajar dari memahami bahwa kita tidak selalu harus memaksakan diri. Obsesi dan keinginan yang berlebihan ini sangat berbahaya jika kita tidak belajar tentang memahami Jawa yang sesungguhnya. Dan yang paling bahaya adalah kita terjebak dalam sebuah jebakan pikiran dan hati, karena hati dan pikiran itu ciptaan manusia sendiri. Kalau badan tugasnya hanya mengikuti apa perintah dan keinginan manusia. Nah, yang inilah yang belajar untuk kendali soto. Semoga kita mampu terus mawas diri, mampu terus memahami diri, dan tidak khawatir besok adalah hari yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Rahayu, rahayu.